Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Baik, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu kelas 11, kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan masuk di materi sistem upah dan pengangguran. Jika kemarin kita sudah bahas tuntas mengenai ketenagakerjaan, bagaimana ciri-cirinya, apa saja jenisnya, hari ini yang bekerja itu kan dikasih upah. Nah, akan kita bahas sistemnya. Yang kedua, kemarin kita ngebahas ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja diakibatkan adanya kesempatan kerja yang tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja. Maka bakal ada namanya pengangguran. Hari ini akan kita bahas. Ya, adapun submaterinya yang pertama pengertian pengangguran, macam-macam pengangguran, penyebab pengangguran, dampak pengangguran dan cara mengatasi pengangguran. Baik, kita next ya. Nah, sistem pengangguran. Sebelum kita masuk ke sistem, ketahui dulu sistem upah maksud saya. Sebelum kita masuk ke sistem upah, ketahui dulu apa itu upah. Ya, upah itu adalah merupakan balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja atau pekerja yang memberikan adalah perusahaan. Misalnya gini, saya bekerja di sekolah An-Nizam, saya memberikan jasa, ya jasa ngajar, jasa guru saya, maka pihak yayasan harus memberikan balas jasa, gitu dia, berupa kompensasi, upah, gaji, honor atau apapun itu. Nah, bagaimana sistem pemberian upahnya? Ada 7. Yang pertama sistem waktu. Ya, banyaknya upah dilihat dari berapa lama dia bekerja. Misalnya, sistem upahnya ini 1 hari dia akan mendapatkan 200.000. Berarti jika dia hanya bekerja 10 hari, ya, ini proyeknya untuk 10 hari. Berarti dia akan mendapatkan upah sebesar 2 juta. Selanjutnya adalah sistem borongan. Sistem borongan ini adalah contohnya gini. Dia mendapatkan upah atau pendapatan itu diterima di muka atas borongan sebuah proyek. Contoh mau bangun rumah, ya kan. Biasanya mandor atau kulinya itu, nih saya mau bangun rumah nih. Dengan tipe kayak gini, modal kayak gini, berapa biayanya? Orang kulinya, orang mandornya itu bilang, Bu, harganya itu untuk rumah seperti ini misalnya 1M. Maka saya bayarnya itu 1M di depan. Artinya ketika nanti ada penambahan biaya lagi, mereka minta lagi nggak boleh lagi gitu. Itu namanya borongan. Makanya lebih murah sistem borongan misalnya, atau kita bayar kulinya itu harian. Kadang lebih murah borongan, ya. Yang ketiga adalah sistem prestasi. Ini dilihat dari banyaknya jumlah barang atau jasa yang kita hasilkan, misalnya produksi. Ya, semakin sistem prestasi ini, semakin banyak barang yang mampu kita produksi, maka semakin banyak juga upah yang akan kita terima. Misalnya, kalau saya berhasil, saya seorang pekerja pabrik boneka, kalau saya berhasil ya 1 hari itu membuat 20 boneka misalnya gitu ya, saya akan dapat 100.000 misalnya. Maka kalau saya dapat 30, ya 40 ya kali 2-nya, dapatnya 200. Saya mampu membuat 60 boneka, dapatnya 300. Kayak gitu. Jadi semakin banyak barang yang bisa diproduksi oleh pekerja itu, semakin banyak upahnya. Yang ketiga sistem premi. Ini gabungan ya. Gabungan antara sistem prestasi dengan sistem premi. Gimana maksudnya, Bu? Kalau tadi dia di sistem prestasi, dia kan semakin banyak yang dikerjakan, maka semakin banyak juga upah. Tapi kalau di sistem premi, misalnya gini, kamu kalau bisa membuat bonekanya 50, misalnya gitu ya. Misalnya pekerja bisa membuat boneka 50, maka akan bergaji 300.000 misalnya. Ya, akan bergaji 300.000. Ketika dia mampu membuat lebih dari yang 50 ini standarnya, minimalnya, ya, per bijinya akan dihitung 5.000. Paham? Misalnya minimal kalau dia bisa 50 boneka, maka akan digaji diberikan upah 300.000. Tapi kalau misalnya 55 misalnya udah berhasil dia,
yang 5 biji bonekanya itu satu bijinya dihargai upahnya itu sebesar 5.000. Jadi kalau misalnya dia 55 kan sisanya 5 lagi. Yang 5 lagi itu kita kalikan dengan 5.000 per boneka. Berarti berapa? 5 kali 5 25.000 ditambah 300.000 karena dia berhasil 50, berarti 325.000 gitu. Itu sistem premi. Yang kelima adalah sistem mitra usaha. Contohnya gini, dia pemberian bonusnya itu bukan dari bentuk uang, ya. Jadi pekerjanya itu dikasih bentuk saham atau obligasi perusahaan. Bonusnya, bonus kerjanya itu. Nah, jadi itu tujuannya adalah supaya si pekerja ini juga merasa memiliki atas perusahaan, supaya dia juga meningkatkan kinerja dia dan akhirnya mendapatkan laba yang besar perusahaan itu. Karena dia diberikan saham, diberikan hak kepemilikan untuk perusahaan itu bentuk sistem mitra usaha. Yang keenam ya, sistem biaya hidup. Kadang biaya hidup di Medan beda dengan biaya hidup di Jakarta. Ya, gaji 3 juta di Medan cukup, tapi gaji di Jakarta tidak cukup. Makanya kalau misalnya anak ada ibu survei, ya banyak tinggi-tinggi tuh gaji orang Jakarta karena memang biaya hidupnya lebih mahal. Jadi semakin mahal biaya hidup di suatu daerah, maka semakin tinggi upah yang akan diberikan. Selanjutnya sistem partisipasi adalah sistem upahnya itu apa ya, bonus lah saya bilang. Jadi kalau misalnya dia lembur itu dikasih uang, atau dia mengerjakan yang bukan kerjaannya partisipasi, dia dikasih upah. Itulah dia 7 sistem upah ya. Selanjutnya kita masuk nih di pengangguran. Nih pengangguran ya, orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan ya, atau yang bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak, itu pengangguran. Ya, artinya yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, habis itu dia lagi cari pekerjaan yang layak. Misalnya dia S1, ya kan, S1. Tapi karena Covid kemarin terpaksa nggak ada sekolah, nggak ada ngajar, dia jadi misalnya OB di sebuah rumah sakit. Ya, saya ketemu kemarin. Dia S1, ya nggak ada kerjanya di OB, tapi lagi tetap mencari pekerjaan walaupun dia bekerja di OB, karena tapi nggak layak, dan dia terus mencari pekerjaan yang layak, dan disebut pengangguran. Ya, maka jenis-jenis pengangguran ada 7. Berdasarkan lama bekerjanya ada pengangguran terbuka open unemployment, ya, setengah menganggur under unemployment, dan penganggur terselubung disguised unemployment. Berdasarkan penyebab terjadinya ada 4, pengangguran struktural, pengangguran siklikal, pengangguran friksional, dan pengangguran musiman. Yuk kita bahas satu-satu. Nih pengangguran berdasarkan waktu bekerjanya. Kalau pengangguran terbuka open unemployment adalah keadaan seseorang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Misalnya yang baru-baru tamat wisuda itu sering ya, belum habis wisuda, hore-hore segala macam, foto studio segala macam, habis itu besoknya bingung, nggak ada kerjaan, maka dia termasuk pengangguran terbuka, sama sekali nggak ada pekerjaan, jualan enggak, misalnya ikut-ikut bisnis Oriflame gitu ya kan, itu enggak juga, jadi sama sekali, ingat ya, sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua setengah menganggur, ya, dia bekerja, namun jam kerjanya itu nggak sesuai dengan nggak full 7-8 jam per hari. Nah, jadi misalnya dia bekerja cuma pagi sampai siang, kan sorenya dia nggak ada kerjaan. Dia disebut setengah menganggur. Ya, jadi kalau yang full pekerja, dia bekerjanya 7-8 jam per hari. Jadi dari jam 7 atau dari jam 8 pagi sampai jam 7 sore. Yang ketiga pengangguran terselubung. Ya, ini adalah pengangguran yang dia bekerja tapi bukan di basicnya, sehingga produktivitasnya itu rendah. Ya, jadi kalau saya misalnya basic saya kan guru ekonomi ya. Jadi misalnya saya disuruh
bekerja yang bukan basic saya misalnya disuruh jadi kurir, ya, kurir, karena nggak basic saya dan bukan itu juga passionnya, maka saya disebut pengangguran terselubung. Saya bekerja sebagai kurir misalnya, kan ngantar barang sana sini, tapi karena bukan itu pekerjaan seharusnya saya, dan mengakibatkan produktivitas saya juga rendah, maka saya disebut pengangguran terselubung. Itu berdasarkan lama waktu bekerjanya. Nah, pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya ada 4. Yang pertama, pengangguran struktural, ya, disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi. Jadi ini disebabkan karena struktur ekonomi berubah, pertama memakai tenaga kerja manusia, biasanya di pabrik-pabrik, tapi berubah pakai tenaga mesin. Nah, itu dia. Jadi terpaksa mem-PHK beberapa karyawan karena sudah beralih menjadi pakai mesin. Atau juga struktural ini adalah perkembangan iptek, ya, perkembangan teknologi, perkembangan struktur ekonomi tidak bisa dia mengikutinya. Terpaksa secara keterampilan, skill, nggak bisa diikutinya. Contohnya gini, sekarang pembelajaran daring, semua serba internet, pakai handphone, YouTube, segala macam, pakai aplikasi-aplikasi, ya. Misalnya ada guru, ya, usia 50 atau 60 tahun ke atas, tak terikutinya lagi sistem yang sekarang. Maka lambat laun dia akan mundur, dia akan menganggur. Itu struktural, ya, disebabkan oleh berubahnya struktur ekonomi, gitu. Keterampilannya, kemampuannya nggak bisa diikutinya, nah, dia mundur, nggak bisa lagi resign dia. Terjadilah pengangguran akibat pengangguran struktural akibat perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, pengangguran siklikal, ya, disebabkan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu resesi atau melemah. Contoh zaman sekarang ini, ya, perkara COVID-19, banyak yang lockdown, banyak perusahaan yang lockdown, kita disuruh di rumah aja. Akibatnya apa? Banyak PHK. Jadi kalau siklikal ini disebabkan oleh terjadinya perekonomian, ya, yang resesi, sehingga banyak PHK, banyak juga yang menganggur dan sulit juga mencari pekerjaan. Yang ketiga, pengangguran friksional. Ini adalah disebabkan tidak ketemunya lowongan pekerjaan, ya, dengan sang pencari kerja. Tidak berjumpa di pasar tenaga kerja. Tapi juga disebabkan oleh resign atau di PHK. Di PHK-nya itu bukan karena nggak mampu lagi perusahaan secara ekonomi Indonesia, bukan, tapi karena mungkin kinerjanya nggak bagus. Itu bedanya. Di siklikal terjadi PHK juga, ya, tapi karena adanya resesi, pertumbuhan ekonomi, ya. Selanjutnya kalau di friksional PHK juga, tapi bukan karena pertumbuhan ekonominya yang melemah, tapi mungkin karena secara profesional si pekerja itu nggak bagus sehingga di PHK, atau dia resign, mengundurkan diri dari perusahaan itu, maka belum menemukan pekerjaan yang baru sehingga dia disebut pengangguran friksional. Yang keempat, pengangguran musiman, ya. Pengangguran musiman itu ketika musimnya dia menganggur. Ketika lagi musimnya dia bekerja, contohnya petani, ya. Ketika musim panen dia bekerja manen, ya, berarti 1 kali 3 bulan. Tapi ketika lagi musim tanam, menunggu selama 3 bulan itu dia menjadi pengangguran. Itu disebut dengan pengangguran musiman. Atau seperti penjual durian, ya, kayak gitu, ya. Pokoknya musim-musiman penjual durian. Maka kalau lagi musim durian dia jual durian, kalau enggak ya enggak jual durian, kayak gitu. Kalau misalnya pekerjaannya memang hanya penjual durian. Nah, itu tadi pengangguran, macam-macam pengangguran. Selanjutnya apa saja, Bu, penyebab pengangguran? Banyak, ya, di sini ada sekitar 16. Jadi ini 16. Tapi gini, kalau secara umumnya seperti saya katakan tadi, penyebab beberapa pengangguran, ya, bisa dari secara ekonomi melemah sehingga terjadi PHK, ya.
Ini atau tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Kayak kemarin saya katakan, penduduk meledak, penduduk angkatan kerja meledak. Bayangkan, setiap tahun Universitas Negeri Medan itu meluluskan calon-calon pengangguran 5 juta orang. 5 juta orang ya? Iya, 5 juta orang. Ya. Jadi meledaknya tenaga kerja yang baru sementara lowongan kerjanya nggak besar, maka terjadi pengangguran. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Ketika pertumbuhan ekonomi kecil, itu kan mengakibatkan orang daya belinya juga rendah. Ya, perusahaan pun kalau masyarakatnya nggak mau beli, kemampuan membelinya juga rendah, produksinya juga nggak terlalu tinggi. Kalau produksinya nggak terlalu tinggi, ngapain dia rekrut banyak-banyak karyawan? Kayak gitu ya. Jadi kayak sekarang pertumbuhan ekonomi lagi melemah, tapi angkatan kerja terus naik angkanya. Yang ketiga, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, ya. Yang keempat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Kompetensi, kemampuan, skill yang dimiliki oleh calon pencari kerja tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan itu. Misalnya banyak tuh pekerjaan itu bisa punya sepeda motor, misalnya gitu ya kan, untuk jadi Gojek atau segala macam. Tapi misalnya saya nggak punya kereta, nggak punya sepeda motor, ya saya nggak bisa. Nah, jadi kompetensi kualifikasinya nggak memenuhi. Yang kelima, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Yang keenam, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Jadi kadang ini nggak ketemu nih loker, tapi sekarang kayaknya udah banyak ya, di koran ada, di Instagram ada. Maka kalau kita buka info loker banyak sekali. Tapi sesuai nggak dengan kualifikasi kita? Itu pertanyaannya. Terjadilah pengangguran, ya. Yang ke-6, 7, berbagai regulasi atau perilaku biokrasi yang kurang kondusif bagi pengembang usaha. Jadi gini, yang merekrut tenaga kerja itu kan pengusaha, perusahaan, ya. Kalau regulasi pemerintahnya nggak pro untuk pengembangan usaha si perusahaan itu, ya, bagaimana dia akan menambah tenaga kerja? Itu juga kendalanya. Makanya kadang dia buat izinnya dipermudah, ya, segala macam lah. Harganya juga disesuaikan dengan harga si produsen, sehingga makin banyak yang bisa direkrutnya si perusahaan itu. Yang ke-8, masa sulitnya arus masuk modal asing. Kayak sekarang itu lagi sulit nih, karena kita tetap butuh investasi dari modal asing, ya. Iklim investasi yang belum kondusif, penanaman modal, orang masih ragu untuk nanam modal karena perekonomian dan daya beli masyarakat masih menurun. Yang 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10, tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Jadi gini, maunya naik upah aja. Ya bingung lah perusahaan ya kan, pendapatan nggak ada, produktivitas nggak ada, sehingga yaudah nggak usah ada pencari kerja, nggak usah ada lowongan pekerjaan, nggak usah ada rekrutmen. Nah, yang ke-11, adanya kemiskinan, adanya ketimpangan pendapatan, urbanisasi, stabilitas politik yang tidak stabil. Itu juga mempengaruhi kalau politiknya, sistem politiknya atau suasana politiknya lagi nggak stabil, maka mempengaruhi juga ke ekonomi. Seperti kemarin sudah saya jelaskan ya. Yang O, perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Jadi gini, nggak diterima oleh orang luar negeri kita mengekspor. Proteksi, apa itu? Proteksi itu penyelamat ya, apa sih namanya? Pencegahan, mencegah. Jadi dicegah, nggak boleh lagi mengekspor. Kalau nggak boleh mengekspor, nggak boleh menjual artinya kan. Barang-barang diproduksi ini kalau nggak boleh diekspor, ya bertumpuk di gudang kayak gitu. Kalau bertumpuk di gudangnya nggak mengalir, nggak berputar modal si perusahaan itu, akibatnya nggak ada lagi rekrutmen, gitu, paham ya?
Selanjutnya keberadaan pasar global. Oke, banyak ya. Nah, lanjut. Apa dampak-dampak dari pengangguran? Ada 5. Yang pertama, meningkatkan biaya sosial. Maksudnya gimana Bu? Anak-anak Ibu, kalau makin banyak pengangguran, maka makin banyak tindak kriminal. Ya, maka makin banyak juga kalau tidak kriminal, orang jahat, ya makin banyaklah biaya-biaya sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk hal itu. Selanjutnya menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, ya jelas, ya kan. Kalau pertumbuhan ekonomi kemarin kita lihat dari gross domestic bruto, berapa banyak produk yang dihasilkan. Kalau semakin banyak pengangguran, kan pengangguran nggak bisa menciptakan barang dan jasa, ya semakin menurun dong pertumbuhan ekonominya. Kalau nggak ada barang dan jasa yang diproduksi, ya nggak ada juga pendapatan masyarakatnya, maka menurun juga pendapatan per kapita. Kalau pendapatan per kapita menurun, pendapatan per orang menurun, maka menurun juga lah penerimaan negara. Kenapa? Karena penerimaan negara dari pajak, dari masyarakat ke negara. Pendapatan yang nggak ada, bagaimana mau bayar pajak kan gitu. Selanjutnya yang keempat, menurunkan aktivitas perekonomian. Ekonomi jadi lemah, daya beli masyarakat pun ketika dia menganggur, dia tidak akan mampu membeli karena nggak ada uang. Ya. Kalau nggak ada yang beli, barang dan jasa yang itu yang menumpuk di gudang, barang-barang itu nggak ada yang beli, nggak berputar dia, perekonomiannya ini mendet, gitu ya. Selanjutnya yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Pernah nggak saya kemarin, jujur aja, saya kemarin dari wisuda, ya lamalah baru mengajar lagi. Dari Agustus sampai Desember saya kayaknya betul-betul liburan ya, saya nggak ada nengok-nengok materi ekonomi lagi segala macam. Di Januari saya baru bekerja lagi, maka selama itu memang skill saya untuk menguasai ekonomi menurun, menganggur ya saat itu ya bahasanya ya. Jadi maka semakin lama dia menganggur, maka semakin menurun juga tingkat keterampilannya, gitu. Karena kalau kita bekerja, kita kan terus mengasah keterampilan anak-anak Ibu. Nah ini dampaknya. Yang terakhir, bagaimana cara mengatasi pengangguran? Untuk pengangguran struktural adalah pengangguran tadi yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi, ya, adanya karena tidak mampunya keterampilan yang dia miliki dengan lowongan kerja yang dibutuhkan. Maka banyak ya cara mengatasi ini, ada 5. Yang pertama, memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan, ya. Ini kan tadi sistemnya kan per daerah, misalnya daerah ini berubah nih strukturnya, dipindahkan, berpindah. Yang kelima, membuka pendidikan dan pelatihan bagi para penganggur agar dapat mengisi lowongan kerja. Tadi kan akibatnya, penyebabnya kan karena dia nggak punya skill untuk memenuhi sistem ekonomi yang sekarang, maka dibuat pelatihan, pendidikan, gitu. Yang ketiga, mendirikan industri-industri dan proyek-proyek padat karya untuk menampung para penganggur. Ya, yang keempat, meningkatkan mobilitas atau perputaran modal dan tenaga kerja agar mampu menyerap para penganggur. Semakin banyak modal yang diluncurkan ke sebuah perusahaan atau investasi, maka semakin banyak juga tenaga kerja yang bisa diserap. Yang kelima, menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi modern. Nah, ini dia penting. Ya, saya juga nggak tahu ke depannya itu apalagi perubahan dunia. Maka saya harus siap untuk itu, dan saya harus siap untuk meningkatkan skill, baik soft skill ataupun hard skill saya, supaya saya nggak terseleksi oleh alam lah, kayak gitu bahasanya ya. Jadi ini dipersiapkan menguasai teknologi. Oke, lanjut. Nah, cara mengatasi pengangguran siklikal adalah pengangguran disebabkan oleh dia resign atau dia di PHK. Ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek-proyek pemerintah. Yang kedua, mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Oke, yang ketiga, menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi agar menarik. Oke, ini adalah
cara, oke, ini adalah cara supaya masyarakat Indonesia memiliki daya beli yang tinggi dan mau membeli barang dan jasa. Sehingga kalau permintaan tinggi, terus berputar modal perekonomian, maka akan terus direkrut. Ya gitu. Pengangguran friksional. Oke. Pengangguran, untuk mengatasi pengangguran ini bisa dilakukan dengan cara menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang tepat, mudah dan murah kepada para pencari kerja. Ya, ini tadi karena nggak ketemu ya lowongan pekerjaan dengan calon pencari kerja, maka dibuat nih sistem yang cepat, mudah dan mudah. Udah ada ya kalau sekarang ya. Jadi kalau kepada perusahaan itu pun ya diminta kalau ada rekrutmen penerimaan lowongan kerja, diposting dong di tempat-tempat yang mudah digapai, yang mudah dilihat, yang mudah diakses oleh calon pencari kerja. Itu dia. Pengangguran musiman, ya. Jadi kan gini, dia kalau lagi nggak musimnya menganggur, maka ketika dia harus mencari pekerjaan yang lain, bukan hanya itu solusinya. Oke, dia harus atau dia membuat berlatih supaya dapat pekerjaan yang selain dari musim itu. Contohnya dia memberikan latihan keterampilan. Oke. Jadi ketika sudah musimnya ya udah bekerja sesuai dengan kayak tadi petani ya. Petani. Dia kalau lagi musim tanam ya dia menganggur, tapi sebaiknya dia harus ada pekerjaan yang lain juga. Contohnya dia memberikan pelatihan gratis kayak gitu ya, seperti menjahit, memberikan pelatihan keterampilan. Dengan demikian mereka dapat bekerja sambil menunggu datangnya musim tertentu. Dia buka jasa yang baru. Ya, membordir, mengelas, menjahit, menyablot segala macam. Jadi cari pekerjaan yang lain, jangan hanya stuck di situ pekerjaannya. Baik, demikian, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini, sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.